Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Novi Indrayati. Masih di mata pelajaran dasar-dasar usaha layanan pariwisata untuk kelas 10 UPW. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap semangat dalam belajar daring kali ini ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang isu-isu global dunia industri pariwisata. Yuk kita simak materinya. Nah, apa capaian pembelajaran untuk materi kali ini? Yang pertama, Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi program pengembangan digital yang terbaru. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat menganalisis dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata yang terjadi di daerah setempat. Tahukah kamu, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka isu-isu global dunia industri pariwisata dikaitkan dengan pengembangan pariwisata digital. Berdasarkan Destination Journal Hospitality dan Pariwisata Vol 1 nomor 1 September 2019, Menpar Arief Yahya menyatakan bahwa perkembangan pariwisata Indonesia akan mengandalkan teknologi digital untuk mengakselerasi pertumbuhannya dan dalam menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian. Penggunaan teknologi digital dirasa paling tepat di era milenial. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang program pengembangan pariwisata digital. Terdapat 3 program pengembangan pariwisata digital untuk kaum milenial, yakni Wonderful Startup Academy, Nomadic Tourism, and Destinasi Digital. Yang pertama adalah Wonderful Startup Academy. Startup Business adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Salah satu tujuan program ini adalah menciptakan ekosistem agar Indonesia menjadi destinasi wisata utama mancanegara. Wonderful Startup Academy mencakup beberapa proses penting untuk perkembangan sebuah rintisan, seperti mentoring dari berbagai narasumber yang kompeten dan berbagi informasi tentang pariwisata. Program ini juga memberikan akses kepada para perusahaan-perusahaan rintisan untuk menjalin kerjasama dengan para investor serta membuka akses pasar dengan pelaku bisnis pariwisata Indonesia dengan dukungan Kementerian Pariwisata Indonesia. Yang kedua yaitu Nomadic Tourism. Nomadic Tourism adalah wisata temporer, baik akses maupun amenitasnya yang akan diterapkan untuk menjangkau destinasi alam potensial di kepulauan yang sulit dijangkau. Nomadic Tourism merupakan gaya berwisata baru di mana wisatawan dapat menetap dalam kurun waktu tertentu di suatu destinasi wisata dengan amenitas yang dapat dibawa dan dapat berpindah-pindah. Nomadic tourism ini cocok bagi suatu destinasi wisata yang sangat potensial, namun daya dukung amenitas masih rendah. Style liburan ala nomadic traveler ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Mongolia dan Maldives.
ketiga yaitu destinasi digital. Adalah destinasi yang terbentuk dan menjadi destinasi wisata setelah dipromosikan melalui media sosial. Format konten dibuat digital menggunakan gambar atau foto, video, dan teks, dan diposting dengan media sosial. Yang kedua yang kita bahas adalah dampak positif dan dampak negatif pengembangan pariwisata. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar untuk penentuan dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, berdasarkan aspek ekonomi. Dampak positifnya jika dilihat dari aspek ekonomi, pengembangan pariwisata bermanfaat untuk menambah devisa atau pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD. Pengembangan pariwisata juga membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berada di lingkungan destinasi pariwisata. Pembangunan hotel dan pembangunan objek wisata dipercaya bisa menambah lapangan kerja. Sehingga bila pengembangan pariwisata daerah tersebut berhasil, maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Adapun dampak negatif dari pengembangan pariwisata, maka harga barang dan jasa pelayanan menjadi naik karena banyaknya pengunjung atau wisatawan yang dianggap selalu membawa uang banyak. Harga tanah naik akibat dari banyaknya para investor yang memerlukan tanah untuk pembangunan hotel dan sarana penunjang industri pariwisata. Kemudian, berdasarkan aspek sosial budaya, dampak positifnya ini dipercaya mampu meningkatkan pelestarian budaya dan adat karena pengunjung yang datang ingin melihat budaya khas penduduk setempat. Budaya yang lestari dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat. Sosial budaya yang terjaga dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kehidupan sosial yang baik tanpa memandang status sosial pendatang dan penduduk setempat, maka mengurangi konflik sosial yang umumnya terjadi di suatu daerah yang pariwisatanya berkembang. Nah, masih dalam aspek sosial budaya, dampak negatif yang timbul biasanya berpengaruh pada penduduk di kalangan usia remaja yang seringkali mengadopsi pola hidup para wisatawan yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa kita sendiri, atau adanya degradasi moral. Selanjutnya, berdasarkan aspek berbangsa dan bernegara, dampak positifnya sejalan dengan anjuran pemerintah, masyarakat diimbau untuk berwisata di dalam negeri. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan keindahan alamnya. Dengan melihat langsung keindahan alam Indonesia, maka mampu mempererat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Wisatawan Nusantara akan tumbuh rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air. Demikian juga dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, karena disambut dengan ramah, maka hubungan baik secara internasional terpelihara dengan baik. Adapun dampak negatifnya yaitu wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata sayangnya ada yang mendapat pengalaman tidak menyenangkan seperti pemerasan, perjudian, prostitusi, pencurian, pengedaran barang-barang terlarang, penipuan, dan lain sebagainya. Untuk aspek lingkungan, dampak positifnya ini seperti yang kita lihat ya, alam Indonesia ini indah,
menarik wisatawan untuk datang sehingga menimbulkan semangat masyarakat di destinasi pariwisata untuk melestarikan lingkungan. Menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih, lingkungan asri dan nyaman dapat meningkatkan kesegaran fisik dan mental penduduk dan pendatang. Lingkungan yang terjaga jauh dari polusi, suasana santai dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental. Sedangkan dampak negatifnya merupakan pengembangan pariwisata yang jalan dengan pembangunan prasarana dan sarana pariwisata dapat menimbulkan pengerusakan lingkungan, termasuk ulah pengunjung atau tangan-tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang kita juga sering melihat sampah yang berserakan, apalagi sampah plastik, akan mengganggu ekosistem alam di daerah tersebut. Contohnya ya, jika banyak wisatawan yang datang kemudian tidak mau menjaga kebersihan tempat wisata, maka akan menjadi sampah yang sangat menumpuk seperti ini. Demikianlah penjelasan materi untuk isu-isu global dalam pengembangan industri pariwisata. Semoga video ini bermanfaat untuk Ananda semuanya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.